Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Renalda Tesalonika Sakalesi, NIM A1A22001, Prodi S1 Kebidanan Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Megareski Makassar. Dalam video saya kali ini, saya akan membahas beberapa poin penting yang ada dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Untuk itu langsung saja simak video berikutnya. Kita masuk pada pembahasan kelompok 1, yaitu sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia. Pada dasarnya, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai badan penghubung antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa yang digunakan dalam perdagangan antara pedagang dari dalam Nusantara dan dari luar Nusantara. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan muda berikrar. Yang pertama, bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Yang kedua, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, menjunjung bahasa persatuan bangsa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Selanjutnya, fungsi bahasa Indonesia. Secara umum, fungsi bahasa Indonesia yang paling utama ialah sebagai alat komunikasi. Secara khusus, bahasa memiliki fungsi yang beraneka ragam yang diungkapkan oleh pakar bahasa. Yang pertama, Vinoy Chiaro. Menurut Vinoy Chiaro yang dikutip Oka dan Suparno, bahasa memiliki fungsi personal, interpersonal, direktif, referensial, dan imajinatif. Yang kedua, menurut Halliday, pendapat Halliday yang dikutip Oka dan Suparno mengungkapkan fungsi bahasa mencakup instrumental, regulatori, representasional, interaksional, personal, huristis, dan imajinatif. Kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia diidentifikasi menjadi bahasa persatuan, bahasa nasional, bahasa negara, dan standar fungsi. Yang pertama, bahasa persatuan. Bahasa persatuan adalah pemersatu suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA bagi suku bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Fungsi pemersatu ini sudah dicanangkan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Yang kedua, bahasa nasional. Bahasa nasional adalah fungsi jati diri bangsa Indonesia bila berkomunikasi pada dunia luar Indonesia. Kita masuk pada pembahasan selanjutnya di kelompok 2 dengan judul Bahasa Indonesia Ragam Ilmiah. A. Pengertian Indonesia Ragam Ilmiah. Ragam bahasa Indonesia pada hakikatnya adalah variasi penggunaan bahasa oleh para penutur bahasa itu. Bahasa Indonesia ragam ilmiah digunakan untuk memaparkan fakta, prinsip, konsep, teori, atau gabungan dan keempatnya. B. Karakteristik bahasa Indonesia ragam ilmiah. Pada saat menulis tulisan ilmiah,
penulis harus menunjukkan karakteristik bahasa Indonesia ragam ilmiah. Di antaranya ada beberapa karakteristik bahasa Indonesia ragam ilmiah, yaitu yang pertama sifat yang cendekia, yang kedua lugas dan jelas, yang ketiga menghindari kalimat pragmatis, yang keempat bertolak dari gagasan, yang kelima formal dan objektif, yang keenam ringkas dan padat, dan yang ketujuh konsisten. C. Ciri ragam bahasa ilmiah. Ciri ragam bahasa ilmiah yang pertama, struktur kalimat jelas dan bermakna lugas. Yang kedua, struktur wacana bersifat formal, mengacu pada standar konvensi naskah singkat, berisi analisis dan pembuktian. Yang ketiga, cermat dalam menggunakan unsur baku atau istilah kata, ejaan, bentuk kata, kalimat, paragraf, wacana. Yang keempat, cermat dan konsisten menggunakan penalaran dari penentuan topik, pendahuluan, deskripsi, teori. 5. Objektif, dapat diukur kebenarannya secara terbuka oleh umum, menghindari bentuk penosa dan ungkapan subjektif. Yang keenam, konsisten dalam pembahasan topik, pengendalian variabel, permasalahan, tujuan, dan penalaran. Kita masuk pada kelompok 3, penggunaan bahasa Indonesia ragam ilmiah dalam menulis dan presentasi ilmiah. A. Pengertian bahasa Indonesia ragam ilmiah. Ragam Indonesia pada hakikatnya adalah variasi penggunaan bahasa oleh para penutur bahasa itu. Dengan konsep itu, keberadaan bahasa Indonesia resmi atau baku dalam penggunaan bahasa Indonesia. Para penuturnya merupakan salah satu bentuk variasi bahasa dari variasi bahasa Indonesia lainnya. B. Karakteristik bahasa Indonesia. Pada saat menulis tulisan ilmiah, penulis harus menunjukkan karakteristik bahasa Indonesia ragam ilmiah, yaitu sifat yang cendekia, lugas dan jelas, menghindari kalimat pragmatis, bertolak dari gagasan, formal dan objektif, ringkas dan padat, dan konsisten. C. Menggunakan bahasa Indonesia ragam ilmiah. Menulis dan presentasi ilmiah menggunakan bahasa Indonesia ragam ilmiah berarti dalam tujuan menulis dan presentasi kita berpedoman pada bahasa Indonesia yang baik dan benar, memaparkan fakta, konsep, prinsip, dan teori. D. Pengertian presentasi ilmiah. Secara bahasa presentasi ilmiah berasal dari kata presentasi dan ilmiah. Yang pertama, presentasi berasal dari bahasa Inggris yang berarti menyajikan atau memaparkan. Ilmiah berarti sifat ilmu, secara ilmu pengetahuan memenuhi syarat atau kaidah ilmu pengetahuan. Sehingga presentasi ilmiah menurut bahasa adalah menyajikan atau memaparkan suatu karya tulis yang bersifat ilmiah. Sedangkan secara umum presentasi ilmiah adalah hal yang bersangkutan dengan situasi resmi atau formal, sehingga dalam presentasi ragam ilmiah haruslah berpedoman pada kaidah bahasa Indonesia yang tepat. Penggunaan bahasa Indonesia ragam ilmiah dalam penulisan karya ilmiah adalah sebagai berikut. Yang pertama buku, yang kedua logika, yang ketiga kuantitatif, yang keempat tepat, dan yang kelima denotatif. Kelompok 4, tata tulis atau ejaan, tata pembentukan kata, dan tata pemilihan. A. Tata tulis atau ejaan. Tata tulis atau ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi ujaran dan bagaimana antar hubungan antar lambang-lambang itu atau pemisahan dan penggabungan dalam suatu bahasa. Secara teknis yang dimaksud dengan ejaan adalah penulisan huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca. Kaidah ini mengatur 3 hal, yaitu penulisan huruf, penulisan kata, dan penggunaan tanda baca. Yang pertama, penulisan huruf. Dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan,
Penulisan huruf menyangkut dua masalah, yaitu penulisan huruf besar atau kapital dan penulisan huruf miring. A. Kaidah penulisan huruf kapital adalah sebagai berikut. Yang pertama, huruf besar atau kapital dipakai sebagai huruf pertama kalimat berupa petikan langsung. Yang kedua, huruf besar atau kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan hal-hal keagamaan, kitab suci, dan nama Tuhan atau kata gantinya. Yang ketiga, huruf besar atau huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa. 2. Penulisan kata. Penulisan kata mengenal bentuk kata dasar, kata turunan atau kata berimbuhan, kata ulang, dan gabungan kata. Kata dasar ditulis sebagai satu satuan yang berdiri sendiri, sedangkan pada kata turunan, imbuhan atau awalan, sisipan atau akhiran dituliskan serangkai dengan kata dasarnya. Kalau gabungan kata hanya mendapat awalan atau akhiran, itu dituliskan serangkai dengan kata yang bersangkutan saja. Kata ulang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung. Pemakaian tanda baca. Pemakaian tanda baca dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan mencakup pengaturan A. Tanda titik. Tanda titik dipakai pada singkatan gelar, jabatan, dan sapaan. Tanda titik dipakai pada akhir singkatan nama orang, dan tanda titik digunakan pada angka yang menyatakan jumlah untuk memisahkan ribuan, jutaan, dan seterusnya. Yang kedua, tanda koma. Tanda koma harus digunakan untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya yang didahului oleh kata tetapi, melainkan, dan sedangkan. B. Tata penulisan bahasa. Yang pertama, ketepatan. Ketepatan dalam pemilihan kata berkaitan dengan kemampuan memilih kata yang dapat mengungkapkan gagasan secara tepat dan gagasan itu dapat diterima secara tepat pula oleh pembaca. Yang kedua, kecermatan. Kecermatan dalam pemilihan kata berkaitan dengan kemampuan memilih kata yang benar-benar diperlukan untuk mengungkapkan gagasan tertentu. Dan yang ketiga, keserasian. Keserasian dalam pemilihan kata berkaitan dengan kemampuan memilih dan menggunakan kata-kata yang sesuai dengan konteks pemakaiannya. Kita masuk pada kelompok 5, yaitu penulisan kalimat efektif, penulisan kalimat paragraf, dan teknik pengembangan paragraf. A. Kalimat efektif. Pakar bahasa Indonesia seperti Keraf, Ridwan, dan kawan-kawan, dan Semi menyatakan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang dapat menimbulkan gagasan yang sama tepatnya dalam pikiran pendengar atau pembaca seperti yang dipikirkan oleh pembaca atau penulisnya. B. Ciri-ciri kalimat efektif. Menurut Keraf 1980 menyatakan bahwa ada 5 ciri utama kalimat efektif dalam bahasa Indonesia. Adapun kelima ciri utama dimaksud adalah seperti berikut. A. Kesatuan gagasan. B. Kepaduan. C. Kesejajaran dan paralelisme. D. Penekanan. Dan E. Kehematan. C. Masalah pemakaian bahasa Indonesia. Seorang penulis yang memiliki kemampuan dalam mengenali kalimat dan ciri-ciri kalimat efektif akan mampu melihat dan menjelaskan letak kesalahan penulisan kalimat. Berikut ini adalah beberapa contoh lain kalimat yang kurang efektif. Yang pertama, kalimat bersubjek ganda. Yang kedua, kalimat berpredikat ganda. Yang ketiga, kalimat dengan kata penghubung dan kata depan tidak tepat. Dan yang terakhir, kalimat tidak padu. Paragraf. Yang pertama, pengertian paragraf. Paragraf pada umumnya terdiri atas sejumlah kalimat. Sejumlah kalimat itu kait-mengait sehingga membentuk satu kesatuan. Lebih lanjut, dalam hal makna, paragraf itu merupakan satuan informasi yang memiliki ide pokok sebagai pengendali.
Jadi, dengan singkat dapat dinyatakan bahwa paragraf adalah bagian dari suatu karangan atau tuturan yang terdiri atas sejumlah kalimat yang mengungkapkan suatu satuan informasi dengan ide pokok sebagai pengendali. Selanjutnya, bentuk paragraf dan syarat pembentukan paragraf. Paragraf dilihat dari segi bentuknya dapat dibedakan menjadi 3, yaitu bentuk lekuk, bentuk lurus atau bentuk blok, dan bentuk gantung. Namun dari ketiga bentuk tersebut, yang umum digunakan dalam suatu karangan adalah bentuk lekuk dan bentuk lurus. Di dalam pembentukan paragraf ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Adapun persyaratan itu adalah: yang pertama kesatuan, yang ketiga koherensi atau kepaduan, dan yang ketiga pengembangan. Selanjutnya, letak kalimat topik. Dalam hal ini, penempatan kalimat topik dapat dilakukan dengan berbagai cara, yakni: yang pertama, kalimat topik ditempatkan di awal paragraf. Yang kedua, kalimat topik ditempatkan di akhir paragraf. Ketiga, kalimat topik ditempatkan di awal dan di akhir paragraf. Dan yang keempat, kalimat topik tersirat dalam keseluruhan paragraf. Selanjutnya, pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf marsupial, cara penulis untuk mengembangkan pola pikiran dalam suatu paragraf. Pengembangan pola pikiran ini bisa dilakukan dengan mengembangkan kalimat topik ke dalam berbagai kalimat penjelas yang ada dalam paragraf. Yang pertama, pengembangan paragraf teknik. Pengembangan paragraf secara ilmiah, pengembangan paragraf klimaks dan anti klimaks, pengembangan paragraf umum ke khusus dan khusus ke umum. Yang kedua, pengembangan paragraf berdasarkan isinya. Yang pertama, pengembangan paragraf perbandingan dan pertentangan. Yang kedua, pengembangan paragraf secara analogi. Yang ketiga, pengembangan paragraf dengan contoh-contoh. Yang keempat, pengembangan paragraf dengan sebab akibat. Yang kelima, pengembangan paragraf dengan pembahasan definisi. Dan yang keenam, pengembangan paragraf dengan klasifikasi. Pembahasan kelompok terakhir yaitu kelompok 6 dengan judul Membaca Kritis untuk Menulis. Pengertian: membaca kritis merupakan kegiatan membaca untuk mendapatkan informasi yang relevan dan diperlukan untuk tulisan yang akan dikembangkan. Informasi apa yang ingin dimasukkan dalam tulisan? Ada 3, yaitu yang pertama informasi umum, informasi khusus, dan informasi terperinci. Pembaca tidak menerima begitu saja kebenaran informasi yang didapatkan. Pembaca bersikap skeptis, bertanya terus-menerus, dan berusaha mencari bukti kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya, ragam membaca kritis. Yang pertama, membaca cepat atau sekilas untuk mencari informasi. Selanjutnya, membaca cepat untuk informasi khusus, membaca teliti untuk informasi rinci, dan selanjutnya langkah-langkah membaca kritis tulisan ilmiah. Yang pertama, mengenali tesis atau pernyataan masalah. Selanjutnya, meringkas butir-butir penting, memahami konsep-konsep penting atau pandangan ahli, hasil penelitian dan teori, menentukan bagian yang akan dikutip, menentukan implikasi dari bagian atau sumber yang dikutip, dan yang terakhir menentukan posisi penulis sebagai pengutip. Langkah-langkah membaca kritis tulisan populer. Yang pertama, mengenali persoalan utama atau isu yang dibahas. Yang kedua, menentukan relevansi isu dengan tulisan yang akan dihasilkan. Yang ketiga, memanfaatkan isu tulisan populer untuk bahan atau inspirasi dalam menulis. Yang keempat, membedakan isi tulisan populer dengan tulisan ilmiah atau buku ilmiah. Langkah-langkah membaca kritis buku ilmiah. Yang pertama, memanfaatkan indeks untuk menemukan konsep penting. Yang kedua, menemukan konsep penting atau pandangan ahli, hasil penelitian dan teori untuk bahan menulis. Yang ketiga, menentukan dan menandai bagian-bagian buku yang akan dikutip. Yang keempat, menentukan implikasi dari bagian yang dikutip. Dan yang kelima, menentukan posisi penulis sebagai pengutip.
Itulah tadi pemaparan materi yang dapat saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga ilmu yang saya bagikan bermanfaat bagi kita semua.